Nggih. Dan tugas malaikat pun juga tidak mengajari manusia harus condong ke baik terus. Malaikat kan tugasnya ngasih solusi. Nek tak elingke, mengingatkan. Ini gini, tugasnya iblis. Ah, iblis itu adalah HRD Tuhan. Sehingga menganggap itu sebuah takdir. Kalau kita menganggap keburukan itu adalah takdir, kita secara nggak langsung telah mengintimidasi Tuhan bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang melakukan. Nah itu kan sangat ini menungso wis digawe urip, wis diberikan kehidupan sik nyalahke. Nah itu sehingga dia tidak menggali. Makanya kan jika ingin mencari jalan keluar ya carilah jalan ke dalam. Jangan belum mencari jalan ke dalam sudah mencari keluar. Artinya kan orang jauh dengan dirinya sendiri kan gitu kan. Artinya itu. Bahkan ada kalimat itu begini, Mas. Ketika masalah itu datang, orang itu juga, nah ini lagi-lagi egois lagi. Ketika masalah itu datang menimpa seseorang, bukan mencari tahu ke dalam, malah menyalahkan, bukan keadaan lagi yang disalahkan, seperti malah menyalahkan seperti iblis itu. Iblis itu menggoda saya supaya melakukan sebuah kesalahan atau keburukan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan mungkin iblis itu malah kok menungso iki aku ora ngerti apa-apa kok malah disalahkan kan gitu juga. Nah, menurutnya jenengan ini pripun niku Bang tadi? Kalau bagi saya, Mas, saya itu sangat sayang sekali sama iblis. Begitu bahkan melebihi sayang saya pada malaikat. Karena nah, ini menarik ya, ini mungkin wawasan baru agar tidak membenci iblis, karena iblis itu sebenarnya baik dan iblis itu lebih taat daripada manusia itu sendiri, taat kepada Tuhan untuk melakukan tugasnya ya, kalau bagi saya itu tadi Mas, saya itu sangat sayang sekali sama karena iblis itu sangat berjasa sekali. Dia mengajari aku berbuat buruk sehingga membuatku aku harus belajar dari keburukan. Coba kalau nggak ada iblis kan, saya sombong, merasa bersih, nggak pernah salah, seakan semua itu nggak ada yang benar dari saya. Ya. Dan tugas malaikat pun juga tidak mengajari manusia harus condong ke baik terus. Malaikat kan tugasnya ngasih solusi. Nek tak elingke, mengingatkan. Ini gini, tugasnya iblis. Nah, iblis itu adalah HRD Tuhan. Yang digambarkan di dalam arca-arca di setiap candi ataupun kerajaan yang disebut Cingkoro Bolo Bolo Upoto atau Dwarapala. Yang pakai gada itu, yang pakai taring itu kayak raksasa. Nah, artinya gini, kenapa kok candi selalu ada Dwarapala atau kerajaan? Nah, kerajaan itu bagaikan taman surga atau tempat yang dimuliakan. Dan sesuatu yang tempat mulia itu sifatnya suci. Ya. Nah, di situ ada yang menjaga yang namanya Dwarapala. Itu ya simbol iblis itu. Sifat angkara disimbolkan begitu. Artinya ini HRD. Karena nggak mau si Dwarapala ini buat tempat suci buat jak-jakan orang yang belum suci. Artinya kan gitu. Makanya harus diuji nih imannya atau mentalnya, ya kan. Wah ini ya saya uji dulu orangnya bagaimana. Nek misal, makanya kalau
yang namanya HRD kan menjebak ini. Menjebak. Ini tak kasih masalah Tes ini. dulu. Tak tes dulu kira-kira dia bisa melalui itu enggak dengan berbagai sifat egonya, emosinya, atau mungkin hasratnya kan. Apa coba tak kudo kan. Misalkan aku iblis ini ya. Masalahnya mau masuk surga ini. Maksudnya mau apa jenenge tempat yang kerajaan ini yang dimuliakan. Wah, iki aku ngerti ki eleke cah iki. Wah, senengane tak kudu. Nafsu ya misalnya. Enak cewek aja. Gitu kan. Misalnya. Dapat nih masalah ya, atau mungkin masalah ekonomi, atau mungkin masalah lain kan banyak faktor kehidupan. Wah, akhirnya masalah tergiuri. Wah, enak aja jebule. Gitu kan. Akhirnya timbul misalkan silai orang itu kan pasti berakhir pada penyesalan. Dari penyesalan akhirnya menyadari. Dari menyadari itu kan akhirnya memahami. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ya kan? Yeah. Akhirnya jadi sebuah pengertian. Wah, ternyata satu hal lolos ini. Wah, tambah lagi. Ini ada kekurangan ini lagi nih tak godo meneh. Sehingga sampai benar-benar lulus. Nah, ini kan aku harus masuk kerajaan nggak masalah, sudah lolos tes. Gitu. Artinya betapa sebetulnya iblis itu berjasa di kehidupan karena manusia. Dia nggak mau kerajaan yang dimuliakan ini wajak-jakan orang yang tidak memiliki jiwa yang benar-benar murni atau belum memenuhi syarat istilahnya kan gitu. Tapi ya masih banyak manusia Mbak, bahkan mungkin ya menjadi mayoritas seolah-olah itu manusia hanya menerima satu sisi kehidupan, yaitu baik saja, dan baik buruk kan saling melengkapi. Manusia pasti pernah melakukan sebuah keburukan, dan dari keburukan itu kan manusia juga belajar itu dari cerminan dari iblis yang mengetes kapasitas manusia untuk naik level itu tadi, Pak. Tapi yo ya jarang menyadari ya. Nah, makanya misalnya itu menyalah ketok. Karena manusia itu selalu menyalahkan bahwa segala sesuatu hal buruk itu seolah bukan dari kesalahannya. Ya akhirnya menganggap iblis itu adalah musuh, bukan dari dirinya. Padahal di dalam kehidupan ini kita sudah dilengkapi. Di dalam diri kita ada unsur iblis, di dalam diri kita juga ada unsur malaikat. Tetapi keduanya sama-sama membimbing. Malaikat tujuannya apa, tugasnya itu menasehati, mengasih solusi, ya itu. Sedangkan iblis menguji seberapa sih, karena yang namanya tempat mulia mengalihkan kayak Darapala yang di depan kerajaan atau mungkin candi itu saat itu sebagai simbol bahwa di sini itu tempat yang mulia. Kalau kamu masuk di tempat yang mulia, dimuliakan, harus kamu bisa membawakan diri kamu. Makanya jadi manusia itu harus memiliki sifat, kalau orang Jawa ya, wong Jawa itu luas. Orang Jawa itu fleksibel, tidak kaku, tapi luas, ya kan? Tidak kaku dan bersifat universal. Jadi segala sesuatunya itu welcome, buruk buruk. Jadi sudah tidak, orang kalau sudah luas, sudah fleksibel, sudah universal, tidak terjebak oleh yang namanya dualitas. Benar atau salah. Dalam keilmuan Jawa yang sebenarnya itu orang yang melakukan kesalahan itu bukan berarti orang itu salah, tetapi karena orang itu sedang menjalani hidupnya dari ketidaktahuan. Dan gitu kan.
Ya akhirnya segala apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan, bahkan menilai orang pun juga dari atas dasar ketidaktahuannya juga. Kan gitu. Makanya kebalikan atau lawan kata dari ketidaktahuan adalah durasi. Makanya derani weruh, Weruh. mengerti, memahami. Makanya Jawa, wong nek wong zaman yang kita dulu, wong iki mbok sing Jawa. Ya kan? Artinya Nggih. orang itu harus mengerti, memahami.